Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan diskusi kita mengenai aplikasi integral untuk menentukan luas daerah pada persamaan polar. Untuk contoh 3 kali ini kita akan menghitung luas dari daerah yang dibatasi oleh dua kurva polar. Jadi untuk contoh ketiga ini, temukan luas yang dibatasi oleh kardioid R sama dengan 1 plus cos theta, di mana luas yang diminta adalah luas di luar kurva kardioid dari persamaan R sama dengan 1 plus cos theta, dan daerah yang dibatasi oleh lingkaran R sama dengan akar 3 sin theta. Nah, yang diminta dari persamaan R sama dengan akar 3 sin theta yaitu luas yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita lihat pada gambar 6, ini adalah tampilan dari kurva kardioid R sama dengan 1 plus cos theta. Sini. Kemudian ada persamaan lingkaran R sama dengan akar 3 sin theta. Kita diminta menemukan luas daerah di luar kardioid ini tetapi di dalam lingkaran, sehingga kita bisa melihat bahwa luas yang diminta yaitu luas yang ditandai daerah berwarna biru di sini. Lalu setelah kita melihat bagaimana tampilan dari kurva sketsa dari dua kurva tersebut, untuk menentukan luas daerahnya, kita perlu menentukan titik potong dari kedua kurva tersebut, yang nantinya titik potong dari kedua kurva inilah yang akan menjadi batas pengintegralan. Lalu kalau dari gambar kita lihat bahwa dua kurva ini berpotongan di titik ini titik potongnya. Lalu titik potong yang kedua ada di sini. Berapakah besar sudut dari perpotongan dua kurva ini? Kita bisa mencari perpotongan dari dua kurva ini dengan cara membuat kesamaan dari dua kurva tersebut. Sehingga persamaan yang pertama yaitu kardioid R sama dengan 1 plus cos theta sama dengan akar 3 sin theta. Dari kesamaan dua fungsi ini, kita akan menentukan berapa theta yang memenuhi dari kesamaan dua fungsi ini. Lalu setelah kita membuat kesamaan 1 plus cos theta sama dengan akar 3 sin theta, kedua persamaan baik di ruas kanan maupun ruas kiri kuadratkan, sehingga diperoleh 1 plus cos theta dikuadratkan sama dengan akar 3 sin theta dikuadratkan. 1 plus cos theta kuadrat, ini hasilnya adalah 1 plus cos 2 theta plus cos kuadrat theta. Lalu akar 3 sin theta kita kuadratkan, akar 3 kuadratnya 3, sin theta kuadratnya sin kuadrat theta. Dari kesamaan ini kemudian kita jabarkan 3 sin kuadrat theta ini sama dengan 3 kali 1 min cos kuadrat theta. Oke. Selanjutnya kita buat kesamaan. Dua persamaan ini kita buat sama dengan 0. Sehingga 1 plus 2 cos theta plus cos kuadrat theta ini sama dengan 3 dikali 1 kemudian 3 dikali negatif cos kuadrat theta. Supaya ruas kanan ini menjadi 0, ruas kiri perlu kita tambahkan dengan negatif 3. Oke, di sini kita perlu tambahkan dengan negatif 3. Negatif 3. Lalu
kita juga menambahkan untuk ruas kiri dengan positif 3 cos kuadrat theta. Positif 3 cos kuadrat theta. Sehingga di ruas kiri kita tambahkan dengan negatif 3, 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 2, lalu cos kuadrat theta ditambah dengan 3 cos kuadrat theta hasilnya 4 cos kuadrat theta. Sehingga kita peroleh kesamaan baru yaitu 4 cos kuadrat theta plus 2 cos theta min 2 sama dengan 0. Untuk memudahkan menghitung faktor-faktor yang memenuhi dari persamaan ini kita bagi dengan 2. Jadi di sini kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh 4 cos kuadrat theta kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2 hasilnya 2 cos kuadrat theta, lalu 2 cos theta kita bagi 2 hasilnya cos theta, min 2 kita bagi dengan negatif min 2 kita bagi dengan 2 hasilnya negatif 1, sehingga kesamaannya menjadi 2 cos kuadrat theta plus cos theta min 1 sama dengan 0. Persamaan ini kemudian kita cari faktornya. 2 cos kuadrat theta plus cos theta min 1 sama dengan 0, yaitu faktornya 2 cos theta min 1 dikali cos theta plus 1, dimana 2 cos theta ini diperoleh dari penjabaran 2 cos kuadrat theta. 2 cos kuadrat theta ini adalah perkalian dari 2 cos theta dengan cos theta. Lalu faktor dari negatif 1 yaitu negatif 1 plus 1, sehingga kalau fungsi ini kita jabarkan hasilnya akan kembali pada persamaan fungsi 2 cos kuadrat theta plus cos theta min 1. Dari dua faktor tersebut kemudian kita meroleh 2 cos theta min 1 sama dengan 0, atau kesamaan yang kedua kita peroleh cos theta plus 1 sama dengan 0. Dari persamaan yang pertama 2 cos theta min 1 sama dengan 0, maka kita peroleh cos theta sama dengan setengah. Besar sudut yang nilai kosinusnya adalah setengah pada kuadran 1, kita lihat pada batasnya ini pada kuadran 1, yaitu besar tetanya adalah pi per 3. Di mana pi per 3 ini adalah cos 60. Jadi theta di sini adalah 60 derajat atau pi per 3. Untuk kesamaan yang kedua, kita peroleh cos theta sama dengan negatif 1. Besar sudut yang nilai kosinusnya negatif 1 terletak pada kuadran 2 yaitu 180 derajat atau cos pi. Besar cos pi yaitu negatif 1. Dari sini kita peroleh batas dari dua fungsi tersebut yaitu negatif 1, besar sudutnya adalah pi, dan setengah, besar sudutnya adalah pi per 3. Sehingga kita ketahui bahwa di sini besarnya adalah pi, dan di sini besarnya di sini besarnya adalah pi per 3 dan di sini besarnya adalah pi. Setelah kita mengetahui batas pengintegralan, langkah selanjutnya kita melakukan langkah-langkah penentuan luas dengan cara iris, aproksimasi, kemudian integrasi. Yang pertama, kita membuat irisan pada daerah yang akan kita tentukan luasnya, yaitu kita misalkan daerah irisan itu adalah delta A, di mana aproksimasi dari besaran dari luas
delta A yaitu setengah kita kalikan dengan 3 sin kuadrat theta min 1 plus cos theta kuadrat dikali dengan delta theta. Masih ingatkan luas untuk sektor lingkaran yaitu setengah dikali dengan fungsi kuadrat dikali dengan delta theta. Ada yang perlu digarisbawahi dari fungsi yang kita masukkan di sini. Kita lihat bahwa fungsi yang pertama yaitu 3 sin kuadrat theta. 3 sin kuadrat theta ini adalah hasil dari pengkuadratan fungsi R sama dengan akar 3 sin theta. Kemudian kita kurangkan dengan pengkuadratan fungsi yang kedua yaitu R sama dengan 1 plus cos theta. Sehingga diperoleh 3 sin kuadrat theta min 1 plus cos theta dikuadratkan. Rekan-rekan perlu diperhatikan bahwa fungsi yang pertama yaitu fungsi lingkaran akar 3 sin theta. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi yang di bawah yaitu 1 plus cos theta. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa daerah yang akan kita cari luasnya adalah daerah yang berwarna biru. Untuk menentukan besaran luas daerah ini tentunya pengintegralan fungsi yang atas, ini kita lihat fungsi yang atas dikurang dengan fungsi yang bawah. Nah, kita lihat bahwa fungsi yang atas dari daerah ini adalah tidak lain fungsi dari persamaan lingkaran yaitu R sama dengan akar 3 sin theta. Maka fungsi yang dikurangkan tidak lain adalah akar 3 sin theta. Sehingga jangan sampai terbalik, fungsi yang atas dikurang dengan fungsi yang bawah. Setelah kita menentukan aproksimasi dari salah satu irisan daerah yang akan ditentukan luasnya, langkah selanjutnya kita melakukan pengintegralan. Nah, besar luas dari daerah A ini sama dengan setengah dikali integral dengan batas bawah pi per 3 batas atas pi dari fungsi 3 sin kuadrat theta min 1 plus cos theta kuadrat du theta. Ini batas tadi sudah kita peroleh dari perhitungan kesamaan dua fungsi tersebut. Setelah itu, kita hitung berapakah integral dari fungsi yang sudah kita tentukan tadi. A sama dengan 1 per 2 dikali integral pi per 3 batas atas pi dari fungsi 3 sin kuadrat theta min 1 plus cos theta kuadrat du theta. Fungsi ini kita jabarkan, hasilnya menjadi 3 sin kuadrat theta min 1 min 2 cos theta min cos kuadrat theta. Tentunya rekan-rekan sudah paham hasil ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari penjabaran 1 plus cos theta dikuadratkan. Setelah itu, agar fungsi ini mudah untuk dikuadratkan, persamaan sin kuadrat theta ini kita jabarkan menjadi 1 min cos 2 theta. Kemudian cos kuadrat theta ini kita jabarkan menjadi min setengah 1 plus cos 2 theta. Lalu kita jabarkan 3 per 2 dikali 1, 3 per 2, kemudian 3 per 2 dikalikan cos min cos 2 theta, kemudian dikurang 1, dikurang 2 cos theta, dikurang setengah, dikurang cos 2 theta. Maka hasil yang diperoleh ini adalah tidak lain 3 per 2 dikurang dengan 3 per 2, ini min 1, min setengah, hasilnya min 3 per 2, min 3 per 2 ditambah 3 per 2 hasilnya 0. Sehingga 3 per 2 nya sudah habis, tinggal min 3 per 2 cos 2 theta min setengah cos 2 theta. Maka kita peroleh min 3 per 2 min 1 per 2 yaitu tidak lain adalah min 2. Itu
min 3/2 min 3/2 lalu min setengah. Ini sama dengan min 4/2 atau tidak lain hasilnya sama dengan min 2. Oke, maka di sini didapatkan min 2, kemudian min 2 cos 2 theta. Ini min 2 cos 2 theta, kemudian ini min 2 cos theta. Dari dua fungsi ini kita bisa langsung mengintegralkan min 2 cos theta, hasil integralnya yaitu min 2 sin theta. Lalu integral dari min 2 cos 2 theta tidak lain adalah min sin 2 theta. Lalu kita masukkan batas atas dan batas bawah, maka hasilnya setengah min 2 sin theta, batas atasnya kita masukkan pi, min sin 2 theta, 2 dikali pi, hasilnya dikurangkan dengan min 2 sin pi per 3 min sin 2 dikali pi per 3. Hasilnya setengah dikali 2 akar 3/2 ditambah akar 3/2, maka hasilnya 3 akar 3/4. Jadi yang perlu kita garis bawahi ketika kita akan menghitung luas yang dibatasi oleh dua fungsi, yang pertama kita cari batasnya. Lalu setelah kita menentukan batasnya, yang kedua kita iris. Lalu yang ketiga, kemudian kita integrasi. Jangan lupa fungsi yang diintegrasikan yaitu fungsi yang berada di atas dikurang dengan fungsi yang berada di bawah. Demikian penjelasan mengenai aplikasi integral untuk menghitung luas yang dibatasi oleh dua kurva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.